Halo anak-anakku semuanya, ketemu lagi dengan Pak Akun. Pada kesempatan video kali ini, Pak Akun akan menjelaskan tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Apa saja yang akan dibahas di dalam materi fisika kelas 10 ini tentang hakikat fisika dan metode ilmiah? Yuk kita simak saja penjelasan berikut ini. Dari materi hakikat fisika dan metode ilmiah ini, kita akan mempelajari 3 subbab. Yang pertama adalah hakikat fisika, yang kedua adalah metode ilmiah, dan yang ketiga adalah keselamatan kerja di laboratorium. Nah, jadi pertanyaan mendasar yang harus kita miliki adalah untuk apa sih kita belajar fisika? Nah, tentunya apakah fisika ini bermanfaat atau tidak bagi kehidupan kita? Nah, kita sendiri yang akan menilainya setelah kita memahami sebetulnya seperti apa sih fisika dan juga penerapan-penerapannya dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita urut pertanyaannya, yaitu pertanyaan pertama adalah apa itu fisika. Nah, jadi sebelumnya kita harus memahami dulu bahwa fisika itu adalah bagian dari sains atau IPA atau ilmu pengetahuan alam. Nah, apa itu sains atau IPA? Itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala alam berdasarkan sebab dan akibatnya. Nah, sedangkan fisika itu sendiri adalah salah satu cabang dari IPA yang mempelajari tentang materi, kemudian gejala alam yang tak hidup ya, dan juga energi. Nah, jadi membahas tentang dua ini, tentang materi dan energi. Kemudian yang dibahas lagi adalah interaksi antara keduanya dalam lingkup ruang dan waktu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita coba penerapan fisika itu untuk apa saja. Yang pertama mungkin kita bisa lihat ini ada pesawat terbang ya. Dengan adanya pesawat terbang ini pasti tentunya menggunakan ilmu fisika. Jadi fisika jelas ya di sini sangat membantu kehidupan manusia. Kemudian di sini juga ada kereta api. Ini sangat berkaitan dengan ilmu fisika atau penerapan-penerapan dari ilmu fisika. Di dunia kesehatan juga tentunya sangat erat dengan penerapan ilmu-ilmu fisika. Kemudian kelistrikan, ya jelas ini sangat berhubungan dengan fisika, permesinan, mobil, ya, sepeda motor, mesin pesawat, mesin panas, ya, lemari es, ya, itu semuanya ada hubungannya dengan permesinan. Itu adalah penerapan fisika juga. Kemudian alat musik, tentu ini sangat berhubungan dengan fisika dan juga bisa diterapkan ya di dalam alat-alat musik. Semuanya itu pasti berhubungan dengan fisika. Handphone kita jelas, komputer, kemudian alat-alat yang kita miliki saat ini, yaitu pasti ada hubungannya dengan fisika. Dan yang pasti adalah banyak lagi yang lainnya yang mungkin teman-teman atau adik-adik semuanya bisa menjelaskan atau menyebutkannya satu persatu. Nah, sebetulnya apa sih hakikat fisika itu? Jadi hakikat fisika itu ternyata ada tiga ya. Jadi ada tiga, apa saja tiga itu? Yang pertama adalah a body of knowledge ya. Jadi berupa produk ya. Jadi hakikat fisika itu kita belajar tentang produk, atau mungkin kita bisa membuat produk ini gitu ya. Nah, kemudian adalah a way of thinking. Nah, a way of thinking. Nah, ini berhubungan dengan sikap. Jadi setelah belajar fisika akan muncul sikap-sikap yang sangat baik dan juga bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah a way of investigating atau proses. Nah, ini juga tidak boleh lupa bahwa apa yang dibentuk atau apa yang dilahirkan dari fisika itu semuanya merupakan hasil dari suatu proses. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu berkenaan dengan tiga hal ini tentang hakikat fisika. Yang pertama adalah produk. Ya, produk apa saja yang dihasilkan atau produk apa saja yang ada dalam fisika? Yang pertama itu adalah fakta. Nah, yang kemudian yang kedua adalah konsep-konsep. Ya, kita pasti akan mengenal tentang konsep apa, dan konsep apa. Konsep panas atau konsep tentang bunyi, konsep mekanika,
konsep kelistrikan. Nah, itu semuanya juga tentang konsep. Kemudian tentang prinsip-prinsip. Nah, ini juga merupakan produk ya. Kemudian juga ada hukum-hukum. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 1 Kepler gitu ya. Nah, kemudian juga ada rumus. Nah, mungkin teman-teman adik-adik semuanya pasti sangat tahu ya bahwa fisika menghasilkan rumus-rumus ya. Jadi ada rumus-rumusnya yang bisa dihafal atau mungkin dipahami gitu ya. Kemudian ada teori-teori juga ya. Jadi jangan lupa ini semua adalah produk dari fisika. Nah, termasuk model ya. Model juga termasuk produk-produk dari fisika. Jangan lupa ini tolong nanti diingat-ingat ya bahwa ini semua merupakan produk dari fisika. Kemudian dengan belajar fisika itu akan memunculkan sikap-sikap pada diri kita. Ya, sikap apa saja? Yang pertama adalah sikap rasa ingin tahu. Ya, jadi kita akan mendapatkan atau memperoleh rasa ingin tahu yang besar ketika kita belajar fisika. Kemudian rasa percaya, ya, kita percaya bahwa hasilnya itu memang benar. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan metode-metode ilmiah gitu ya. Kemudian menumbuhkan sikap kreatif bagi kita. Kemudian membuat kita menjadi lebih teliti karena mungkin kita harus percobaan, mencatat, mendata dan lain sebagainya untuk melihat, mengamati dan selanjutnya. Itu akan membuat kita menjadi semakin teliti dan juga berhati-hati. Kemudian objektif ya, kita tidak subjektif tetapi objektif berdasarkan hasil yang diperoleh dari bagaimana penerapan fisika ini. Kemudian jujur ya. Seorang siswa atau seorang ilmuwan fisika itu pasti kita yakini bahwa memiliki sikap yang jujur karena hasil-hasilnya sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kemudian terbuka, kita tidak menutup ilmu pengetahuan ya. Semuanya ini akan dibuka. Semuanya akan disampaikan kepada publik bahwa fisika ini sangat bermanfaat dan juga kegunaannya untuk apa. Kemudian mau bekerja sama, tentu ini sangat dibutuhkan. Ketika kita bekerja, kita harus bekerja dalam bentuk tim. Ini akan dikelompokkan untuk menyelesaikan suatu problem. Jadi ini harus mau bekerja sama. Ya, ini akan muncul ketika kita belajar fisika. Nah, kemudian selanjutnya adalah mau mendengarkan pendapat. Tentunya sebagai seorang fisikawan, kita harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Ya. Nah, selanjutnya adalah a way of investigating atau proses. Artinya, semua yang dilakukan ketika kita belajar fisika itu semuanya sesuai dengan hasil investigasi atau merupakan suatu proses, ya, suatu proses, suatu langkah-langkah yang harus diikuti. Langkah-langkah tersebut biasa kita sebut sebagai metode ilmiah. Artinya ketika kita belajar fisika, di sana akan kita belajar bagaimana metode ilmiah dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu problem-problem yang ingin kita pecahkan. Nah, itu saja teman-teman, adik-adikku semuanya. Jangan sampai lupa materi yang pertama ini. Jadi jangan sampai lupa nanti bisa melihat video selanjutnya. Terima kasih. Salam dari Pak Akun.